Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Gulai Ari-Ari untuk Anakku. Cerita ini ditulis oleh Kak Lestafi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Sementara Dara masih berjalan dengan kaki yang terseret-seret dan keningnya yang masih bercucuran darah segar. "Dek, kamu kenapa?" Agus panik saat melihat Dara yang pulang dengan luka di kepalanya. Kenapa? Ini gara-gara kamu, Mas. Andai saja kamu bisa kasih uang, aku mana mungkin seperti ini," pekik Dara. "Apa maksudmu?" "Sudahlah, ayo kita obati dulu lukanya." "Dan kamu ceritakan dari mana kamu tadi?" Agus memapah tubuh Dara masuk ke dalam rumahnya. "Aduh, sakit Mas. Pelan-pelan lah," bentak Dara. Ia meringis saat luka robekan di keningnya disentuh dengan kain basah oleh Agus. "Kamu dari mana sih?" "Kamu gak usah kepo lah Mas. Ini aku bawa uang 60 juta. Cukup kan untuk biaya hidup kita." Dara mengeluarkan uang itu. "Astagfirullahaladzim, kamu mencuri, Dik." Mencuri. Kamu kira aku maling, Mas? Kamu gak perlu tahu uang ini dari mana. Yang penting kita udah hidup enak sekarang. Palingan besok aku tinggal pergi ke kota untuk menjahit lukaku ini. Tadi ada warga yang datang ke sini. Katanya mereka mengejar maling. Apa itu kamu?" selidik Agus. "Berisik banget sih kamu, Mas. Bisa gak tidak usah menuduhku? Mau mereka mengejar maling kek? Mau apa kek? Terserah mereka lah. Udahlah, aku capek mau tidur. Aku besok mau ke kota mau berobat." Pagi-pagi, desa Dara tinggal sudah dibisingkan oleh suara kentongan. Mereka berteriak-teriak penuh kebisingan dan kehebohan. "Makam dibongkar!" teriak salah orang warga, sehingga suaranya sebentar saja sudah mengundang para warga lainnya. Tolong, ada makam dibongkar." "Berisik sekali, pagi-pagi sudah heboh," pekik Dara. "Dek, bangun." Agus menggoyang-goyangkan tubuh Dara. "Apa sih Mas? Berisik banget." "Itu lagi heboh. Katanya ada yang ngebongkar makam Catherine," lirik Agus. "Ah, yang benar Mas." Dara pura-pura terkejut dan segera bangkit dari tidurnya. "Iya, kamu tahu nggak? Katanya jenazahnya Catherine mengerikan. Ada yang memotongnya." "Astagfirullahaladzim. Jadi Budi udah tahu Mas?" "Sudah, mereka semua lagi menuju ke makam." "Kamu gak ikut?" tanya Dara. "Aku pengen ikut, tapi gimana anak kita? Kamu yang jaga." "Males, bawa aja sana," ucap Dara. Lagi-lagi air mata Norma dan suami tumpah di depan makam Catherine, anak mereka. Jenazah Catherine begitu mengerikan dan sudah dipenuhi belatung. Bau busuk juga menyengat kemana-mana. Bagian perut ke bawah sudah terpisah dengan bagian tubuh atasnya. "Malang sekali nasibmu, Nak." Norma tidak ada hentinya menangisi jenazah anaknya. Selama perjalanan, ia pun sudah pingsan 2 kali. Namun karena penasaran, ia tetap nekat melanjutkan untuk ikut ke makam. "Benar kan? Yang tadi malam itu maling Ari-Ari. Pasti dia pelakunya," pekik warga. "Iya benar. Kalau saja kita bisa mendapatkannya, kita akan menghabisinya. Tapi heran, kenapa dia lari ke desa sebelah? Apa memang dia orang sana?" ucap warga heran. "Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Bisa gawat kalau terus begini. Tadi malam sudah jelas pelakunya seorang wanita. Apa sebaiknya kita tanyakan kepada pemilik rumah mewah itu nanti? Karena dialah saksi waktu maling itu menggedor-gedor rumahnya," ucap salah satu dari mereka. "Sebaiknya begitu. Kita akan ke sana nanti dan meminta ia memberitahu gimana ciri-ciri maling itu." Atika yang berada di teras rumahnya sedikit heran saat melihat orang berbondong-bondong menuju desa sebelah. "Maaf, Pak, mau kemana ya? Kok rame-rame?" tanya Atika. "Itu katanya di desa sebelah ada pembongkaran makam dan mayatnya terpotong." "Masa sih? Kok saya nggak tahu?" "Baru tadi pagi diketahui warga. Ini kami mau ke sana, menyaksikan langsung."
Oh, begitu ya. Ya sudah kalau gitu, ucap Atika. Berarti Dara selamat. Pintar sekali dia, bisa selamat. Kenapa nggak mati saja? Dengan begitu aku mudah menghilangkan jejak, gumamnya. Jejak apa? Tiba-tiba Diwan berada di belakang Atika. Itu mas, katanya mereka kehilangan jejak maling itu. Kamu tahu nggak? Di desa sebelah ada pembongkaran makam. Pembongkaran makam lagi? Bagaimana bisa? Jangan-jangan memang benar. Jangan-jangan apa mas? Jangan-jangan perempuan yang waktu dihakimi masa itu tidak bersalah. Buktinya masih ada kan pembongkaran mayat? Ya, bisa aja itu komplotannya. Kita tidak bisa dipercaya begitu saja. Jelas-jelas istri Daud memang melakukan pesugihan. Aku yakin ini ada hubungannya dengan Daud juga, ucap Atika. Daud? Iya, buktinya dia sekarang udah punya rumah dan ada usaha walau kecil. Jangan-jangan dia kompak dengan istrinya, ketus Atika. Tanpa ia sadari, ialah yang seharusnya dicurigai dan bukan Daud. Gak boleh fitnah sayang. Diwan mengelus kepala Atika. Gak fitnah kok. Memang nyatanya dia pantas buat dicurigai. Sudahlah, kita sarapan dulu. Nanti setelah ini, kita tunggu kabarnya lagi, ajak Diwan. Ia menggandeng lengan Atika untuk menuju dapur, karena Mail juga sudah menunggu mereka berdua. Sebaiknya kita mandikan kembali jenazahnya, ucap ayah Catherine. Ia menyuruh warga untuk mengangkat jenazah Catherine. Ibu gak terima pak, ibu mau laporkan ini ke polisi, begik Norma. Ia terus menangisi, menumpahkan segala kesedihan beserta kesesalannya. Sabar bu, nanti biar warga yang menanganinya. Kita mana ada uang bu lapor polisi, makan saja susah, ucap suami Norma. Tapi kasihan Catherine pak, bapak tega melihat anak kita seperti ini, begik Norma lagi. Bapak gak tega bu, cuma kita gak bisa berbuat apa-apa selain ikhlas. Nanti biar warga yang mencari pelakunya bu. Suaminya yang pernah Riko itu terus menenangkan Norma sang istri. Sabar bu, nanti biar kami yang menangani kasus ini. Sepertinya memang ada yang tidak beres, ucap salah satu warga. Saya menemukan pakaian ini di tepi sungai, saut salah satu warga yang baru datang. Astagfirullahaladzim, ini pakaian siapa? Kok banyak darahnya? Jangan-jangan ini pakaian sang pelakunya, ucap mereka serempak. Sepertinya setelah selesai membobol mayat Catherine, pelaku mengganti pakaiannya. Benar, apa kalian ada yang mengenali pakaian ini siapa? Tunggu. Sepertinya saya pernah melihat seseorang mengenakan pakaian ini, ucap salah seorang ibu-ibu yang berada di sana. Siapa? Apa dia orang sini? Tanya warga yang lain. Itu seperti baju darah. Aku ingat baju itu dia beli waktu di pasar kemarin. Gumam wanita separuh baya yang bernama Risa. Ibu tahu? Ucap warga lagi. Nggak tahu, sepertinya saya salah lihat, jawab Risa lagi. Mereka semua mengangkat jenazah Catherine yang sudah sedikit membusuk. Satu persatu warga yang mengangkat jenazah Catherine muntah. Mereka melihat ada muntahan manusia di sekujur tubuh Catherine, termasuk di bagian wajahnya. Astagfirullahaladzim, wajahnya sudah berulat. Banyak banget ulatnya. Sepertinya ulat ini datang akibat ada muntahan di bagian wajah Catherine, ucap mereka. Mereka menutup hidungnya, namun aroma bangkai masih tercium jelas. Sementara Dara di rumah masih sibuk mengobati lukanya. Ia belum jadi pergi ke rumah sakit ataupun bidan, karena masih gawat darurat keadaan di desanya. Aduh, sakit sekali. Sialan itu warga. Bisa-bisanya mereka ingin menghakimiku, begik Dara. Tangannya masih memegangi luka robekan di keningnya. Lukamu itu kenapa sih, Dek? Tanya Agus. Ia masih sangat penasaran, namun Dara tidak mau menjawabnya. Gak apa-apa mas, berisik sekali kamu, begik Dara. Jujur saja sama mas, kamu tahu kan soal terbongkarnya makam Catherine? Apaan sih mas? Kamu menuduhku? Bukan menuduh, tapi tadi malam saat kejadian, kamu itu gak ada di rumah. Dan kejadian itu tadi malam. Terus, kalau aku gak ada pas kejadian itu, kamu menuduhku? Kamu kira aku ini perempuan iblis? Jawab Dara.
Ia meninggikan emosinya. Dari lakatmu saja, Mas sudah curiga. Kamu pernah bilang sama Mas, kalau kamu bisa mencari Ari-Ari, kamu bakal dapat uang banyak. Sekarang jelaskan, Dek, apa itu memang kamu? Agus terus memaksa, sepertinya feeling Agus tidak salah. Gila kamu, Mas. Istri sendiri dituduh. Kamu ini suami atau bukan sih? Masa iya istri sendiri mau dipojokkan? Istri pun kalau tidak benar, kamu kira akan aku tutup-tutupin? Pekik Agus. Aku gak melakukan itu, Mas. Aku tegaskan, aku gak tahu. Dara mulai emosi dan sama sekali tidak akan pernah mengakuinya. Istighfar, Dik. Kamu ini sudah jadi ibu, dan kamu itu harus menyontohkan yang baik buat anak kita. Istighfar apaan? Kalau aku gak melakukan itu, untuk apa aku istighfar? Kamu jujur, selidik Agus lagi. Dasar suami gila, baru tahu aku ada suami sepertimu. Bukannya membela istri, malah mau menjerumuskan istri. Omel Dara. Dara dan Agus terus berdebat mulut, sampai-sampai Dara memaki Agus, sang suami. Sementara Diwan menemui Yuni ke rumahnya. Ia ingin menanyakan perihal daging rendang yang kemarin. Mau apa kau kemari? Tanya Yuni. Ia sedang duduk berdua di teras rumahnya bersama Sandi. Pastinya kalian sudah tahu apa tujuan saya kesini. Maksud kamu apa? Yuni masih pura-pura tidak mengerti. Kalian kan yang mengantar daging rendang belatung itu ke rumah kami? Astaga, aku lupa. Iya, aku yang mengantarnya. Maaf ya, Mas. Aku cuma ingin bersilaturahmi kepada Atika. Aku cuma ingin meminta maaf, tapi aku gak enak. Jawab Yuni. Bibirnya sangat manis saat mengatakan itu. Silaturahmi atau mau meracuni? Maksud kamu apa, Mas? Aku niat baik kok. Cuma aku belum ada waktu aja. Aku sengaja menyuruh pekerja Atika agar bilang kalau rendang itu dari Bu RT. Karena kalau dia tahu dariku, pasti gak mau makan kan? Memangnya rendangnya sudah aku buang dan aku bakar. Jawab Diwan pelan. Dibakar? Seketika mata Yuni melotot. Iya, karena kamu ingin mengguna-gunai kami. Istighfar Yun. Kamu juga laki-laki pengecut, bisanya main dukun. Diwan menghadap ke arah Sandi. Maksud kamu apa? Sandi menarik kerah baju Diwan. Puh. Diwan melayangkan kepalan tangannya ke arah wajah Sandi. Seketika darah segar keluar dari sudut bibir Sandi. Diwan gelap mata. Ia cemburu dan juga kesal. Karena ulah Sandi, Atika hampir terkena guna-guna. Stop, Mas. Jangan kasar. Yuni mencoba melerai Sandi dan Diwan. Kenapa kalian gak menikah saja? Kalian tuh cocok, pekik Diwan. Seketika Sandi dan Yuni saling menatap. Setelah itu mereka menuduhkan pandangannya. Kenapa diam? Mas, maafkan aku. Aku hilaf dan gak ada niatan. Ini semua idenya Sandi. Jawab Yuni. Ia berusaha memegang lengan Diwan, namun ditepis oleh Diwan. Ideku. Sandi menatap tajam ke arah Yuni. Iya, kan kamu yang maksa kemarin. Aku udah gak mau kamu paksa. Yuni malah mencari pembelaan. Wanita tolol, munafik. Bukannya kamu juga sama ya? Kamu ingin merebut kembali mantan suamimu ini. Dan kamu Diwan, aku gak terima kamu gini kan. Aku akan meminta kembali modal yang sudah aku beri untuk istrimu. Pekik Sandi. Silakan, aku gak peduli. Tanpa harta, kami masih bisa hidup. Aku juga bisa menafkahi istriku. Saud Diwan. Ia menepuk-nepuk dada Sandi. Ia ingin sesekali melampiaskan kemarahannya, namun ia tidak ingin membuat onar, dan ia juga menghargai Atika. Dasar wanita licik kamu, pekik Sandi. Ia kecewa dengan Yuni. Kamu juga licik. Lagian usahamu gak berhasil. Buktinya Atika dan Diwan gak kenapa-napa. Terserahmu lah. Aku tidak mau lagi berurusan denganmu, pekik Sandi. Ia meninggalkan rumah Yuni. Dasar bodoh. Kenapa aku tadi berkata seperti itu? Kalau begini, aku gak ada teman lagi buat ngancurin Atika. Sayang, tiba-tiba Diwan memeluk tubuh Atika dari belakang. Kenapa, Mas? Kamu kok gak biasanya? Atika sedikit heran, antara nyaman dan malu. Kamu gak akan tinggalin Mas kan? Maksud Mas? Mas cuma gak mau kamu pergi. Mas mencintaimu. Dan Mas ingin menjadi imammu. Nanti malam kita sholat bareng ya. Ajak Diwan. Sholat?
Seketika jantung Atika berdebar-debar dan tidak karuan. Kenapa? Kamu gak ingin sholat bareng, Mas? Atika terdiam. Kalau ia menjawab, ia tidak ingin Tiawan kecewa, tapi ia juga tidak mungkin melakukan itu. Kalau untuk masalah jatah, kamu nolak, Mas, masih bisa maklum. Tapi kalau masalah ini kamu menolak, mungkin akan kecewa berat, ucap Tiwan. Iya, Mas, aku mau, jawab Atika pelan. Ia ingin sekali menolaknya, namun karena ia juga mencintai Diwan, ia tak tega membuat Diwan terus merasa kecewa akibat ulahnya. Mbah, saya mau mantan suami saya itu menderita. Saya gak rela dia menghancurkan saya, lirik Atika. Ia sedang berbicara dengan suara Mbah Rondo di dalam kamar rahasianya. Kamu mau dia menderita seperti apa? Suara Mbah Rondo tiba-tiba menggema di ruangan itu. Saya ingin dia gila. Saya sangat tidak menyukainya, Mbah, ucap Atika lagi. Perkataannya begitu yakin saat mengatakan itu, padahal ia tahu Daud adalah ayah dari anaknya sendiri. Itu saja. Saya juga ingin yang bernama Yuni itu bangkrut dan terpuruk, Mbah. Kalau itu mudah, kamu ambil saja tanah kuburan yang masih baru, lalu lemparkan ke rumahnya. Mbah Rondo tertawa hingga membuat Atika sedikit ngeri. Tanah kuburan? Iya, tanah baru. Usahakan kamu mengambilnya saat malam Jumat Kliwon dan segera melemparkannya. Nanti saya akan kasih mantranya. Terima kasih, Mbah. Atika tersenyum puas saat Mbah Rondo ingin mengabulkan permintaannya. Dari mana? Tiba-tiba Diwan memergoki Atika saat Atika keluar dari kamar rahasianya. Dari dalam, Mas. Atika segera mengunci kamar itu. Kenapa dikunci? Tanya Diwan. Ia sangat penasaran dengan isi kamar itu. Semenjak ia menikah dengan Atika dan tinggal rumah, ia selalu mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar itu. Kadang terdengar suara nyanyian seorang wanita, kadang suara orang sedang menyeruput sesuatu, dan kadang terdengar suara wanita tertawa. Diwan merasa sangat tidak nyaman, namun ia menghargai Atika. Aku kunci karena takut nanti Mail main ke dalam dan memberantaki, Mas, jawab Atika. Oh, besok jadi kan? Mas sudah pesan kamarnya, ucap Diwan. Kamar apa? Atika heran. Kamar villa. Kita akan menginap di sana, ucap Diwan. Mail? Kan ada Bija, dia yang akan menjaga Mail. Ya sudah, Mas, aku mau kok. Tapi 1 malam saja kan? Iya, 1 malam saja. Mas mau bikin kamu bahagia. Mas juga gak sabar bikin punya anak dari kamu. Anak? Iya, anak. Emangnya kamu gak mau? Tanya Diwan. Ia memang merindukan sosok anak. Apalagi sewaktu menikah dengan Yuni, anaknya meninggal. Sampai sekarang ia masih dibayang-bayangi sosok anaknya. Kan bisa nanti, Mas. Nanti kapan? Umur kita ini gak muda lagi. Iya kalau kamu. Kalau Mas? Atika hanya terdiam saja saat mendengar ucapan Diwan, sang suaminya. Permisi. Tiba-tiba terdengar suara warga yang datang beramai-ramai di depan rumah Atika. Siapa, Mas? Entahlah. Coba kita lihat. Diwan dan Atika segera berjalan ke depan rumahnya. Ada apa ya bapak-bapak? Tanya Diwan. Ia tampak heran melihat warga datang beramai-ramai. Jadi begini, Pak, di desa kami telah terjadi pembongkaran makam dan mayat itu sangat tragis karena memang mayat itu seorang wanita yang sedang hamil. Kemungkinan besar pelakunya yang tadi malam. Boleh Ibu memberitahu kami ciri-ciri orang yang datang tadi malam? Ucap lelaki tua yang rambutnya sudah dipenuhi uban itu. Maksud Bapak, kalian yakin kalau itu adalah pelakunya? Tanya Atika. Iya, kami yakin dia pelakunya. Soalnya waktu kami kejar, dia memang seorang wanita, jawab mereka serempak. Kalau feeling saya bukan dia, tapi orang desa sebelah, dan dia bukan seorang wanita, melainkan seorang laki-laki, ketus Atika. Seketika mata Diwan menoleh ke arah Atika, begitu juga warga lainnya. Maksud Ibu? Kalian ingat tidak wanita yang kalian bakar dan kalian tanam itu? Saya yakin dia pasti bekerja sama dengan suaminya. Maksudnya Daud? Diwan tercengang mendengar ucapan Atika.
Iya mas, aku yakin dia pasti ada sangkut pautnya. Karena tidak mungkin kan istrinya melakukan pesugihan, suami tidak tahu. Ucap Atika lagi. Tapi kami melihat wanita, bukan seorang lelaki malam itu. Bisa saja kan, wanita itu suruhan dia. Kalau begitu, kami harus segera ke sana. Kami ingin tahu, apa memang benar ini semua ulah dia. Ucap warga. Pak, tunggu. Saya mohon jangan main hakim sendiri. Ucap Diwan menghentikan langkah warga. Tenang, kali ini kami tidak akan mematikannya. Akan kami buat dia setengah mati. Ucap mereka. Lebih baik nanti malam saja kalian ke sana. Kan kalau hal yang seperti itu, kalian tidak akan menemukan apa-apa. Kalau malam hari, pasti dia bersekutu. Ucap Atika. Iya juga ya. Ngapain kita ke sana siang bolong? Yang ada tidak menemukan apa-apa. Lebih baik nanti malam saja kita ke sana. Benar, lebih baik kita pulang dan menyusul yang lain untuk memakamkan Catherine lagi. Ucap mereka lagi. Mereka pun akhirnya pulang dan meninggalkan rumah Atika dan Diwan. Hari ini kamu selamat, Dara. Sayang sekali kalau aku mengorbankanmu. Aku masih butuh kamu sekali lagi. Gumam Atika dalam hati. Loh, kenapa kening murah? Tanya tetangga Dara saat Dara membeli beras ke warung. Oh, ini jatuh semalam? Jawab Dara. Oh, makanya hati-hati. Kamu sudah tahu belum? Katanya bukti pakaian yang digunakan si pembongkar makam Catherine sudah ditemukan warga. Apa? Refleks Dara terkejut dan sedikit gugup. Iya, pakaiannya tertinggal di tepi sungai. Ngeri banget. Bekas darahnya banyak sekali. Saya sampai merinding lihatnya. Tadinya ada yang kenal dengan baju itu, tapi dia bilang salah lihat. Saya permisi dulu, Bu. Dara berjalan dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya sangat pucat dan ketakutan sekali. Gawat, kalau sampai baju itu ada yang mengenalinya. Tapi kenapa dia bilang salah lihat? Justru kalau dia memang mengenali bajuku, dia pasti akan bawa warga ke sini. Gumam Dara heran. Mas, aku mau tidur siang dulu. Kamu tolong awasi pekerja ya. Ucap Atika. Iya, kamu istirahat saja. Nanti Mas yang liatin mereka. Diwan duduk santai di ruang tengah dan menatap layar TV dengan fokus. Tiba-tiba terdengar suara jatuhan keras dari dalam kamar rasi Atika. Apa itu? Diwan segera bangkit dan menguping dari sela-sela pintu kamar itu. Ada sedikit lubang untuk mengintip. Namun lubang itu adalah lubang kunci yang terbuat dari besi. Diwan merasa terkejut saat ia menguping, malah mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi bahasa kuno. Diwan meletakkan indera penglihatannya di lubang kecil itu, namun gelap. Kamar itu sama sekali tidak ada cahaya apa-apa, namun seperti bau bangkai dari kamar itu. Apa mungkin tikus? Gumam Diwan. Pak, tiba-tiba Diwan refleks dan terkejut saat Rasti menepuk pundaknya. Kamu? Ada apa? Saya mau pinjam uang, ucap Rasti. Berapa? 200.000 saja, Pak. Tapi jangan bilang-bilang sama ibu. Takutnya ibu marah. Soalnya hutang saya sudah banyak. Saat Rasti ingin kembali ke depan, ia tak sengaja tersandung ujung sofa Atika, sehingga ia tertopang di dada bidang Diwan. Mas, pakai Atika. Ternyata Atika berada di depan pintu. Entah sejak kapan ia ada di sana. Maaf, ini tadi Rasti jatuh, ucap Diwan. Perempuan gatel. Tangan Atika melayang ke pipi Rasti. Saya nggak sengaja, Bu. Jangan main tampar saja dong. Rasti malah melawan Atika. Aduh, Mas. Tolong buatkan obat untuk luka ini, kenapa? Begik darah. Lukanya semakin parah dan semakin berbau. Akibat tidak dibawa berobat. Kenapa kamu gak berobat saja? Uang bukan banyak. Jawab Agus. Aku masih malas keluar rumah. Kenapa? Kamu takut kalau warga akan melihatmu? Selidik Agus. Apa sih? Kamu kenapa ya? Jadi terus memojokkanku. Kamu itu bukan membela istri malah menuduh. Pekik darah. Siapa lagi sih itu? Pekik darah. Ia segera berjalan ke arah pintu depan dan segera membuka pintunya. Tampak seorang wanita parubaya sedang berdiri membelakanginya. Mbak Rizka, ada apa Mbak?
Dara sembari menutupi luka di keningnya menggunakan selendang. Kamu pasti tahu kedatangan saya ke sini untuk apa. Maksud Mbak Rizka? Dara merasa heran. Kamu ingat waktu kita beli baju tidur yang kemarin di pasar, dan aku gak jadi beli yang samaan denganmu, ucap Risa. Baju? Iya, kenapa emangnya Mbak? Dara masih belum kepikiran. Kamu masih menyimpan baju itu? Masih? Emang kenapa Mbak? Ada-ada saja Mbak ini. Dara tersenyum kecil. Yakin kamu masih menyimpan baju itu? Selidik Risa Yaki. Yakin kok, semalam masih aku pakai. Tapi tiba-tiba Dara menghentikan kata-katanya. Tapi baju itu tertinggal di tepi sungai kan? Ucap Risa. Seketika jantung Dara tidak beraturan. Ia baru ingat kalau baju itu ia pakai sewaktu membongkar makam Catherine. Maksudnya Mbak, baju itu ada kok di dalam, ucap Dara. Ia mencoba untuk tetap tenang agar tidak menaruh kecurigaan. Yakin ada? Mbak ini kenapa sih kepo banget sama baju orang? Maksudnya apa coba? Dara meninggikan nada bicaranya. Kamu marah? Risa menatap Dara lebih dekat. Ia mencari-cari celah kebohongan di mata Dara. Gimana saya gak marah kalau Mbak terus menanyakan soal baju? Gak penting banget. Udah nanya, maksa pula. Kamu gak usah takut, kamu kan banyak uang, ujar Risa lagi. Dara menarik lengan wanita yang lebih tua darinya itu ke sudut rumahnya. Maksud kamu apa? Uang apa? Bekik Dara. Kamu kan banyak uang. Kan kamu kemarin yang menjual ari-ari anakmu kan? Gak usah berbelit-belit. Maksud Mbak itu apa bicara seperti itu? Aku akan tutup mulut asal kamu memberi semua uang hasil kamu menjual ari-ari Catherine sepupumu itu. Jawab Risa. Apa? Kamu mau menuduhku? Berani sekali kamu memfitnahku. Bekik Dara. Aku gak fitnah. Aku bilang yang sesungguhnya. Kamu kan yang membongkar makam Catherine. Bajumu tertinggal di tepi sungai. Risa menatap lebih dekat. Kurang ajar. Kamu mau memerasku? Aku gak memerasmu. Aku cuma ingin kamu memberikan uang itu semuanya kepadaku. Aku tahu kemarin pas lahiran anakmu saja kamu menjual hari-hari dapat uang banyak, kata warga. Dan pembelinya itu dibakar masa kan? Ujar Risa. Dara terdiam antara kesal dan takut. Ternyata Risa sangat licik dan ingin memerasnya. Ya sudah, kalau tidak mau, aku tinggal bilang sama warga kalau itu bajumu dan kamu yang membongkar makam Catherine, ancam Risa. Ia berjalan meninggalkan Dara. Tunggu. Dara menahan lengannya. Tampaknya Dara takut dengan ancaman Risa. Apalagi, kamu mau memberikan uang itu kan? Ternyata menjual hari-hari saja bisa membuatmu banyak kurang. Di mana sih penadahnya? Aku juga mau, ucap wanita yang sudah menjanda selama 11 tahun itu. Jaga ucapanmu. Aku akan memberimu semua uang yang aku miliki. Tapi ingat, jangan bilang siapa-siapa, ucap Dara. Ia segera mengambil uang yang masih tersusun rapi di dalam amplop coklat itu. Nah, silakan kamu pergi. Dan jangan coba-coba kamu membeberkan semua rahasiaku, bisik Dara. Tanpa menoleh dan pamit, wanita itu pergi begitu saja. Sedangkan Dara merasa hari itu adalah hari kesialannya. Dirinya yang capek, namun orang yang menikmati hasilnya. Sementara Diwan dan Atika tidak ada habisnya bertengkar gara-gara Rasti. Kamu memang belum mendapat apa-apa dariku, Mas. Tapi kamu gak bisa seenaknya macam-macam dengan Rasti, bekik Atika. Mas gak ngapa-ngapain kok. Kamu cuma salah paham saja. Tadi Rasti cuma pinjam uang. Pinjam uang? Atau mau menjual diri sama kamu? Kok kamu begitu sih? Di mata kamu, apa Mas seperti itu orangnya? Aku gak tahu. Intinya aku gak suka kamu deket-deket dengan Rasti. Gatel banget jadi perempuan. Aku saja yang sudah menjadi istrimu belum mau disentuh sama kamu. Salah siapa? Diwan malah tertawa kecil. Padahal Atika masih marah-marah akibat terbakar api cemburu. Ya salah aku, tapi kamu mau aku melakukan itu sekarang, biar kamu percaya kalau aku cuma mencintaimu. Diwan memeluk tubuh mungil Atika dari arah belakang. Jangan kurang ajar kamu, Mas. Aku gak kurang ajar. Aku kan suami kamu. Kurang ajar dari segi mana? Daripada aku memeluk Rasti, kamu mau? Lirih Diwan.
Ia mendekatkan nada bicaranya ke telinga Atika. Seketika jantung Atika dak-dikduk melihat Rasti berbicara dengan Diwan saja, darahnya mendidih. Apalagi kalau Diwan memeluk Rasti. Mau menunda lebih lama lagi, atau sampai Rasti merebutku darimu? Ancam Diwan. Seketika Atika membalikkan tubuhnya. Ia refleks memeluk Diwan. Enggak mas, aku enggak mau. Kamu jangan meninggalkanku demi Rasti, ucapnya cepat. Diwan hanya tertawa kecil melihat tingkah Atika. Ternyata Atika bisa cemburu juga dan takut kehilangannya. Sekarang ia baru sadar bahwa Atika memang mencintainya juga. Enggak sayang, mas gak akan meninggalkanmu. Diwan membalas pelukan Atika. Beberapa menit mereka saling berpelukan, menyalurkan kerinduan. Pelukan mereka buyar ketika warga berlewatan menuju desa sebelah. Sayang, sepertinya mereka akan pergi ke desa sebelah, ucap Diwan. Ada yang membawa tombak, ada juga yang membawa senapan angin dan pisau panjang. Sudah seperti ingin berburu. Mereka menatapkan siapapun yang berani memasuki dan mengusik desa mereka. Tidak akan bisa pulang. Dan kalaupun pulang akan menjadi mayat dulu. Kita lihat ke depan, jawab Atika. Atika memandang mereka yang berbondong-bondong melewati rumahnya. Ternyata Dara beneran selamat. Lega kalau begini. Aku masih butuh dia sekali lagi, gumamnya. Gimana ini? Gimana kalau warga main hakim sendiri? Tanya Diwan. Biarlah, mereka emang pantas menghakiminya. Siapa suruh dia melakukan pesugihan? Tapi kan belum tentu. Apa kamu gak memikirkan Mail? Bagaimanapun dia bapak dari anak kamu juga. Untuk apa? Dia saja tidak mengakuiku kok. Sudahlah mas, biarkan mereka menyelesaikan ini semua. Kamu gak perlu ikut turun tangan, jawab Atika. Selamat tinggal Daud. Nyawamu kini di ujung tanduk. Setelah ini, mungkin kita bertemu dengan keadaan kamu sudah entah cemana. Karena aku sudah mengirim barondo ke rumahmu, agar warga percaya kalau kamu pelakunya. Itu akibatnya kalau kamu berani bermain denganku. Setelah kamu selingkuhi aku, dan kamu campakkan kami, setelah aku sukses kamu ingin mengambil alih tanah ini juga, ucap Atika dalam hati. Keluar kamu! Sebuah lemparan mendarat di kaca rumah Daud. Daud yang sedang duduk bersama anak tiri perempuannya itu sangat terkejut. Ia menikahi seorang janda beranak satu setelah istrinya meninggal di masa warga. Setelah istrinya meninggal di masa warga, Daud tinggal bersama kedua mertua dan satu anak tirinya yang bernama Debbie. Kurang ajar, siapa yang berani melempar rumah kita? Begik Daud. Ia mengintip dari celah kaca jendela rumahnya. Betapa terkejutnya saat matanya melihat segerombolan warga seperti ingin berburu. Keluar kamu, begik warga. Ada apa ini? Tanya Daud. Ia mengerutkan keningnya. Jangan sok polos kamu Daud. Kami tahu kamu kan yang bermain pesugihan itu, begik salah seorang warga. Pesugihan apa? Saya nggak mengerti maksud kalian, timpal Daud. Tidak usah berpura-pura. Kami sudah tahu. Harusnya sedari kemarin kamu itu diberi pelajaran, begik mereka. Ini maksudnya apa? Saya nggak mengerti. Apa belum puas kalian memfitnah serta menghakimi istriku? Saud Daud. Siapa yang memfitnah? Istrimu saja nggak bisa memberikan keterangan. Dan kalau bukan istrimu yang mengulah, mana mungkin kami main hakim sendiri? Ayo, kita geledah saja rumahnya, begik mereka. Geledah apa? Kalian mau cari apa? Jangan main-main dengan saya. Kalian bisa saya tuntut karena sudah memfitnah, begik Daud lagi. Alah, gak usah dengarkan dia. Ayo kita geledah saja. Aku yakin dia ini bersekutu dengan setan, begik mereka. Semua manusia yang berada di sana sudah seperti iblis yang siap menerkam mangsanya. Apa itu? Ucap salah seorang warga. Mereka dikejutkan dengan makhluk terbang yang hanya kepala saja dengan organ dalam bergelantungan. Itu setan, pasti peliharaan dia. Mereka malah melempari atas genteng Daud menggunakan batu. Hentikan, kalian tidak bermanusiawi semua. Mertua saya lagi istirahat di dalam, begik Daud lagi. Habisi saja dia. Sebagian warga mengejar makhluk itu
dan sebagian menghakimi Daud. Ada apa ini? Pekik lelaki tua yang usianya sudah 75 tahunan, sementara cucu dan istrinya bersembunyi di dalam. Kakek tua, kau harus tahu, menantumu ini sudah bersekutu dengan setan, ucap mereka. Bersekutu? Benar itu Daud? Tanya ayah mertua Daud. Enggak pak, saya enggak seperti itu. Kamu gak bisa mengelak lagi. Kamu akan kami bawa ke balai desa. Akibat ulahmu sudah banyak yang menjadi korban, ujar mereka. Tapi saya gak melakukan itu. Ini fitnah, ucap Daud. Seluruh tubuhnya sudah gemetar akibat ketakutan dan masih trauma saat Bunga meninggal secara tragis karena ulah mereka. Sudah, bawa saja, jangan lama-lama. Stop, ada apa ini? Sebagian warga dari desa Daud juga berdatangan karena melihat desa mereka dikerumuni banyak orang luar. Kalian belum tahu ya, kalau di desa kalian ini ada yang melakukan pesugihan, tumbal hari-hari. Jelas mereka. Tumbal hari-hari, pekik Farhan. Seketika ia teringat dengan hari-hari anaknya yang hilang sewaktu istrinya melahirkan dengan dibantu Mbah Karsem. Kamu rupanya pelakunya. Pantas tuh hari-hari anak Farhan hilang dan anaknya meninggal. Ternyata kamu malingnya, ucap salah satu tetangga Daud. Jarak rumah Daud dan Farhan memang tidak begitu jauh dan hanya berkelang beberapa rumah saja. Saya gak melakukan itu, Daud membela dirinya. Sementara ayah mertuanya sudah kebingungan mana yang harus ia dengar dan ia percaya. Seret dia ke balai desa, pekik mereka. Daud akhirnya diseret ke balai desanya. Ia ingin melawan, namun warga sangat kejam. Bisa-bisa ia dipenggang hidup-hidup kalau melawan. Ini pasti ulah Atika, gumamnya. Ia tahu kalau Atika pasti dendam dengannya. Patahkan saja kakinya, biar dia gak bisa berjalan, pekik warga. Setuju, biar dia cerah dan bertobat. Apa-apaan ini? Tolong jangan lakukan itu. Saya gak salah. Kalian sudah dipengaruhi. Satu kali hantaman mendarat di betis Daud. Ia tersungkur akibat sebuah pukulan menggunakan gagang senapan angin. Ampun, sakit. Suara Daud berubah seketika. Kakinya seperti dihantam ribuan ton tabu. Ingat, jangan sampai mati, biar kapok, pekik mereka. Ampun, saya gak salah. Tolong kaki saya, lirik Daud. Air matanya lolos. Darahnya serasa berhenti mengalir saat hantaman itu mengenai betisnya. Sementara mertuanya tidak berani menolongnya, takut kalau mereka juga akan dihakimi juga. Kalau cuma kakinya saja, gak akan kapok, tangannya sekalian, ujar yang lain. Jangan, tolong, jangan lakukan itu. Saya gak melakukan itu. Kalian diadu domba oleh wanita itu. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba tangannya Daud terkena tembakan senapan angin. Darah segar muncrat dari lengannya. Tubuh Daud tersingkir bersimbah darah. Kenapa ditembak? Pekik yang lain. Biarkan saja. Masih syukur bukan kepalanya yang aku tembak, ataupun jantungnya, jawab salah seorang pria. Sudah, lebih baik kita pergi. Biarkan orang desanya yang mengurusnya. Yang penting dia sudah mendapatkan ganjaran. Dan setengah mati. Mereka menjauh dari desa itu, sementara yang lain dikelabui oleh makhluk tanpa badan. Kemana makhluk tadi? Tepat di depan rumah Atika, mereka kehilangan makhluk itu. Tadi lari ke arah sini. Apa masuk ke dalam rumah itu? Ucap yang lainnya. Mana mungkin, pasti dia pulang ke rumah tuannya. Seharusnya kalau dapat itu, makhluk kita bakar saja. Benar, aku jadi teringat Barondo. Kalau lihat setan itu, dulu Barondo bersekutu dengan setan itu dan mengambil alih menjadi setan itu. Apakah mungkin itu adalah Barondo? Selidik seorang laki-laki. Bisa jadi kalau begitu. Desa kita sudah tidak aman. Lebih baik kita pulang. Sudah larut malam. Laki-laki mereka semua pergi meninggalkan tanpa berdosa sama sekali. Kamu sudah ambil wudhu? Tanya Diwan. Ia baru melihat Atika memakai mukena lagi saat ini. Dulu ia pernah sempat melihatnya sewaktu masih bersama Daud. Sudah mas, Atika menjawab pelan. Ia sangat takut untuk sholat. Namun Diwan terus memaksanya. Tidak ada pilihan lain selain mengiyakan. Kamu sudah siap? Sudah mas.
Baru saja Diwan membacakan bismillah dan Atika baru menghina sejadah, Atika sudah menjerit kepanasan. Diam, bekik Atika. Seketika Diwan terkejut dan langsung berhenti. Kenapa sayang? Diwan keheranan. Ini adalah kedua kalinya ia melihat keanehan dari Atika. Darah, telinga kamu berdarah sayang. Diam kamu mas, aku sudah bilang aku gak mau sholat. Kenapa kamu memaksaku terus? Bekik Atika. Ia menutup telinganya yang sudah mengalir darah segar. Hidungmu juga berdarah. Ayo kita ke kamar. Diwan segera mengangkat tubuh Atika masuk ke dalam kamarnya. Kamu kenapa sih sebenarnya? Cerita dengan mas. Jangan buat aku menjadi cemas. Lirik Diwan sembari tangannya mengelap darah di hidung Atika menggunakan tisu. Aku gak apa-apa. Aku cuma kecapean saja. Jawab Atika. Kecapean bagaimana? Mana ada orang kecapean diajak untuk sholat menjerit histeris seperti itu? Ucap Diwan. Ia sangat penasaran dan ingin tahu sebenarnya Atika kenapa. Aku gak mau sholat mas. Tolong jangan paksa aku. Lirik Atika. Tapi kenapa? Aku ini imam kamu. Aku sangat berdosa kalau tidak menuntunmu. Cerita sama mas. Kamu ada apa? Apa perlu kamu diruqyah? Hah? Enggak mas. Aku gak mau. Bekik Atika. Tapi kenapa kamu ini ada yang aneh? Dan mas, lama-lama heran denganmu. Siapa tahu setelah diruqyah kamu sembuh. Enggak mas, aku gak mau. Lebih baik kamu keluar saja. Aku mau beres-beres untuk kita pergi besok. Ucap Atika. Diwan merasa senang Atika tidak menolak untuk berbulan madu. Tapi hatinya tidak tenang melihat Atika seperti itu. Gimana sayang? Sudah siap? Tanya Diwan. Ia sangat terlihat gagah saat memakai kaos oblong andalannya. Sudah mas, jawab Atika. Ia tampak berbeda sekali hari ini. Ia mengenakan gaun sebatas mata kaki. Bu, jangan lama-lama ya perginya. Lirik Mail. Wajahnya memang tidak murung sama sekali, karena di rumah ada Ijah yang menemaninya. Enggak lama sayang, ibu cuma 1 hari saja. Ijah, saya titip Mail ya. Ucap Atika. Baik bu, Mail sama Bija dulu ya. Ijah mengelus-elus pucuk kepala Mail. Saat mereka ingin melangkahkan kaki keluar rumah, tiba-tiba ada sosok pria berdiri membelakangi mereka. Sandi, ada apa? Tanya Atika bingung. Wah, ada yang ingin pergi berbulan madu, kata Sandi. Gak usah basa-basi. Maksudmu kesini ngapain? Saud Diwan. Ia berbicara tanpa menoleh dan melihat ke arah Sandi. Santai, gak usah buru-buru. Jawab Sandi santai. Maaf San, kami mau pergi. Kalau ada keperluan lain, kamu bisa datang besok-besok. Ucap Atika. Enak sekali besok-besok. Aku kesini mau minta kembalikan modal yang sudah aku kasih ke kamu. Jawab Sandi. Nada bicaranya agak sedikit meninggi. Modal? Tanya Atika bingung. Iya, modal 100 juta yang pernah aku kasih. Aku gak ikhlas kalau kamu makan berdua dengan dia. Bekik Sandi lagi. Tapi aku kan sudah pulangin kemarin. Atika benar-benar heran. Saat itu ia sudah memulangkan kepada Sandi. Namun kenapa ia malah memintanya kembali? Kamu mau memeras kami? Jelas-jelas istri saya bilang uangmu sudah dipulangkannya. Ucap Diwan. Itu pokoknya. Kamu tahu uang itu berbunga. Kamu harus bayar 2 kali lipat. 2 kali lipat? Jangan gila San. Setahu saya kita gak ada perjanjian seperti itu. Jawab Atika. Memang gak ada. Kalaupun ada, kamu mana mampu bayar. Sudahlah Atika. Kalau kamu gak mampu bayar, aku bisa kasih keringanan. Maksud kamu apa? Tinggalkan Diwan dan menikah denganku. Kita akan hidup bahagia bersama gadis, anak kita. Jawab Sandi. Seketika tangan Atika menampar pipi Sandi. Ia refleks begitu saja saat mendengar ucapan Sandi. Kamu? Sandi memegang pipinya. Bukannya dapat uang dan mendapatkan apa yang dia mau, ia malah dipermalukan Atika. Jangan kurang ajar San. Kamu mau merebut Atika dariku. Bekik Diwan. Wajahnya sudah memerah karena mendengar ucapan Sandi yang mengatakan kalau gadis itu anak mereka. Bukan ingin merebut, tapi kenyataannya gadis masih butuh ibunya. Ucap Sandi.
Ibunya sudah mati, dan aku bukan ibunya. Aku memang menyayangi gadis, namun jangan asal bicara, San. Sudahlah Atika, jangan munafik. Kamu sok tidak mengakui anak hasil perselingkuhan kita, jawab Sandi, mengada-ngada. Seketika Diwan menatap ke arah Atika. Ia terkejut sekali mendengar penjelasan Sandi. Ia berpikir pantas Atika begitu menyayangi gadis. Mas, jangan percaya. Ini gak benar. Tunggu sebentar. Aku akan memulangkan uangmu. Atika kembali ke dalam kamarnya dan mengambil uang sebanyak 200 juta untuk ia beri kepada Sandi. Nah, jangan ganggu aku lagi. Ambil semuanya, bekik Atika. Ia melemparkan amplop tebal berisi uang ke arah Sandi. Wah. Ternyata sekarang kamu sudah kaya. Makanya sampai lupa dengan anak sendiri, ucap Sandi lagi. Sudah, jangan terus memfitnahku. Lebih baik kamu pergi, karena kami juga mau pergi. Atika segera menyeret koper dan menarik lengan Diwan ke arah mobil mereka. Kalau aku gak bisa mendapatkanmu sekarang, aku akan menunggumu di lain waktu, Atika. Lihat saja nanti, akan kubuat kamu menyesal. Samar-samar ucapan Sandi masih terdengar di telinga Diwan dan Atika. Dasar tidak waras, bekik Atika. Yakin kamu bilang dia gak waras? Selidik Diwan. Matanya menatap tajam ke arah Atika. Kamu jangan percaya, Mas. Mana mungkin itu anakku, saut Atika. Tapi, kenapa dia memfitnah? Mana mungkin orang berani berucap kalau tidak ada faktanya? Kamu percaya sama dia? Kalau kamu percaya, sama saja kamu menganggapku wanita gak benar, lirik Atika. Bukan begitu, Mas hanya heran saja, jawab Diwan datar. Ia curiga dan sedikit ragu dengan Atika. Pasalnya, Atika sangat menyayangi Sandi sewaktu mereka akad nikah dan Sandi bilang ia akan pergi ke kota. Atika tampak menangis dan berat melepas gadis. Mas jangan percaya, aku gak ada hubungan apa-apa kok. Kamu kan tahu kalau aku gak pernah hamil selama ini. Mana bisa ditebak, Yunis saja hamil, perutnya gak kelihatan kok waktu itu, jawab Diwan. Ia memacu mobilnya dengan kecepatan sedang karena suasana juga sedang tidak baik-baik saja. Stop Mas, kalau kamu terus menuduhku, lebih baik kita batalkan saja bepergian ini, bekik Atika. Sayang, maafkan Mas. Mas gak bermaksud kok. Seketika Diwan ngerem mendadak. Dilihatnya mata Atika sudah basah. Ia sangat merasa bersalah dan baru kali ini Atika menangis karena ucapannya. Atika menatap kaca jendela mobil dan mengusap air matanya. Kamu lebih percaya dengan orang. Sandi itu bisa melakukan apa saja karena dia banyak uang, lirik Atika. Diwan menghela nafasnya sembari menatap langit-langit mobilnya. Dan setelahnya ia menarik lengan Atika. Lihat Mas, maafkan Mas. Mas gak ada maksud sayang. Mas hanya takut kehilangan kamu, lirik Diwan. Seketika wajahnya sudah mendekat dengan wajah mungil Atika. Atika menatap kembali wajah tampan Diwan. Ia sangat terbawa suasana, apalagi jalan itu sangat sepi. Mas, gak enak kalau ada yang lihat. Tiba-tiba tatapan Atika buyar. Mas minta maaf ya. Mas janji gak akan berkata begitu lagi, ucap Diwan. Ia masih memegangi pipi Atika dan menghapus pelan air mata yang masih tersisa di sudut mata Atika. Atika hanya mengangguk pelan. Ia tidak yakin kalau Diwan benar-benar percaya dengannya. Mas akan membuatmu tidak bisa lagi disukai oleh siapapun, ucap Diwan. Ia melajukan mobilnya lagi dan sudah tidak sabar ingin segera sampai ke villa. Maksud Mas? Nanti kamu akan tahu sendiri. Diwan menatap serius ke arah depan, memacu setir mobilnya dengan lihai. Sesampainya di villa, Diwan menggandeng Atika untuk masuk ke dalam sebuah kamar mewah yang sudah dipesan oleh Diwan 2 hari yang lalu. Benar sekali Mas. Atika merebahkan tubuh moleknya di atas kasur yang sangat empuk. Andai aku bisa bersamamu dalam waktu lama di sini, akan Mas lakukan sampai kamu hamil pulang nanti, lirik Diwan. Aku mau mandi dulu Mas. Atika sudah sangat merasa gerah. Perjalanan ke villa memakan waktu cukup lama, sehingga mereka tiba di villa sudah sore. Diwan tidak menyaut, malah menatap ke arah luar dari jendela kamar itu. Selama menikah dengan Yuni, ia belum pernah sama sekali membawa Yuni ke tempat itu.
Ia merasa beruntung bisa pergi dengan wanita pujaannya. Namun ia masih terpikir oleh perkataan Sandi tadi. Aku jadi semakin mantap untuk menghamili Atika. Dengan begitu, Sandi akan menjauh. Kalau memang benar itu adalah anak Atika dan Sandi hasil perselingkuhan mereka, aku akan terima itu. Lirik Diwan. Mas, kamu gak mandi? Tanya Atika. Ia baru saja keluar dari kamar mandi. Ia sangat terlihat sederhana dengan paduan daster andalannya. Namun sangat membuat nafsu Diwan naik turun, seperti singa yang sedang kelaparan. Aku nanti saja, jawab Diwan. Ia malah memainkan anak rambut Atika yang masih basah akibat keramas. Mas, kamu ngapain sih? Atika seketika gugup dengan pandangan tidak biasa Diwan. Tidak ada yang bisa memilikimu selain Mas, lirik Diwan. Matanya berkaca-kaca saat berucap. Mas, kamu nangis? Atika sedikit heran melihat tingkah Diwan yang berubah-ubah. Mas hanya bahagia, Mas gak akan mengecewakanmu. Diwan malah memeluk Atika. Mas, lepas. Atika malah ingin mengelak lagi. Kenapa? Kamu ingin mengelak? Kita makan saja dulu, aku sudah lapar, ucap Atika beralasan. Ya sudah, kita turun. Kamu bisa milih makanan sesukamu. Diwan meraih dompetnya yang ia taruh di kasur tadi. Atika menyantap makan malamnya dengan sangat lahap, namun tidak dengan Diwan. Ia masih tetap kepikiran. Bagaimana kalau Atika masih tetap menolaknya? Dan bagaimana kalau Atika memang ada hubungan dengan Sandi? Atika cantik. Ia pasti bisa melakukan apa saja yang ia mau untuk mendapatkan Sandi. Mas, kok gak dimakan? Atika membuyarkan lamunan Diwan. Oh iya, Mas lupa. Takutnya nanti gak ada tenaga, jawab Diwan. Atika hanya meringis, seperti menahan ucapan. Saat ini ia memang jauh dari rumahnya. Namun bukan berarti ia lepas dari pengawasan Barondo. Ia yakin kalau sampai Barondo tahu, ia akan marah besar karena sudah melanggarnya. Setelah selesai makan, Atika dan Diwan pergi ke kamar mereka lagi. Atika berjalan di belakang Diwan. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Mas harap kamu gak menolaknya, ucap Diwan. Nafasnya sudah memburu dan bernafsu. Tatapannya sudah sangat mengerikan, seperti ingin menerkam mangsanya. Mas, lirik Atika. Ia mengelak saat Diwan memeluknya. Kenapa? Kamu ingin menolak? Bukan mas, ini kaki aku keinjak. Maaf sayang, mas gak sengaja. Jadi gimana? Kamu siap kan? Lirik Diwan. Atika malah tidak menjawab. Ia malah berjalan mendekat jendela kamar mereka dan menatap keluar kamar. Harus gimana lagi aku? Aku ini suami atau bukan sih? Ujar Diwan. Lagi-lagi Atika tidak menjawabnya. Refleks karena geram, Diwan malah menangkap Atika dari belakang dan mencampakkannya ke atas kasur. Mas, apaan ini? Kamu kemaksa? Bekik Atika saat tubuh kecilnya ditindih oleh Diwan. Terserah kamu mau bilang apa. Aku gak peduli. Aku mau hakku, lirik Diwan. Ia segera melakukan tugasnya walaupun Atika terus berontak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Diwan. Diwan meringis kesakitan dan perih. Makanya jangan kurang ajar, bekik Atika. Aku gak kurang ajar sayang. Aku cuma mau menuntaskan hakku. Tapi jangan memaksa. Atika malah menangis. Seharusnya ia senang, bukan malah seperti wanita yang sedang dilecehkan. Kamu nangis? Diwan memakai kembali kaos oblongnya yang sudah sempat tertanggal. Sedangkan Atika berusaha meraih pakaian tidurnya yang hampir setengah tertanggal. Kamu jahat mas, kamu maksa, bekik Atika. Terus aku harus gimana? Kamu dibujuk gak mau, dipaksa juga gak mau. Diwan malah meninju dinding yang terbuat dari beton di sebelahnya. Atika terkejut saat Diwan meringis kesakitan. Ia terlalu emosi dan gak sabar melihat tingkah Atika. Mas jangan seperti itu, lihat tanganmu luka tuh, ucap Atika. Ia meraih tangan Diwan dan meniupnya. Lepas, mas gak apa-apa kok. Mas akan menyakiti diri mas kalau kamu gak mau memberikan hak mas. Mas ngancam? Bukannya mengancam,
Mas hanya ingin melihatmu, seberapa besar kamu itu sayang dengan Mas. Atika terdiam lagi. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah kamar mandi. Mau kemana? Mau ke kamar mandi. Atika menjawab tanpa menoleh. Luar biasa, kamu memang sulit untuk didapatkan, sayang. Dari Diwan. Ia masih memegangi pipinya yang masih sedikit memerah. Diwan meneguk segelas air putih yang tersedia di dalam kamar itu. Namun ia terkejut saat mendengar teriakan Atika di dalam kamar mandi. Mbah, saya mohon jangan ganggu saya, Mbah. Pekik Atika. Ia sangat ketakutan saat melihat sosok Mbah Rondo yang hanya menampilkan sosoknya hanya kepala dan bagian usus terbuyar. Aku mau berhenti saja kalau Mbah terus menerorku, pekik Atika. Kamu tidak boleh berhenti, bisik Mbah Rondo mulai terdengar. Tapi saya juga manusia normal, Mbah. Saya sudah menikah dengan suami saya. Saya berjanji kalau Mbah tidak meneror saya akan memberikan lebih banyak tumbal. Kamu yakin? Dari Mbah Rondo. Saya yakin, Mbah. Saya berjanji. Dan kalau perlu, saya akan membelinya dari orang-orang. Saya pastikan suami saya nggak akan tahu soal ini, ucap Atika yakin. Sedangkan Diwan terus menggedor-gedor pintunya dari luar. Sayang, buka pintunya. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma tergelincir tadi. Cepat keluar. Aku takut kamu kenapa-napa, teriak Diwan lagi. Atika merasa lega karena akhirnya sekian lama Mbah Rondo menerima tawaran Atika. Walaupun setelah ini ia pasti sedikit kewalahan untuk memenuhi persyaratan itu. Enak sekali jadi Mbah Rondo. Dia sudah memperbudakku. Lihat saja nanti, aku akan cari penggantiku. Dan aku gak mau lagi terperbudak olehnya. Gumam Atika dalam hati. Kamu gak apa-apa? Tanya Diwan. Gak apa-apa, Mas. Aku hanya terkejut tadi pas terpleset. Diwan langsung memeluk Atika yang masih berdiri. Wajahnya didekatkannya dan tangannya menyentuh rambut Atika. Wanita yang disia-siakan Daud ternyata cantik dan mengemaskan. Lirih Diwan. Ia tidak ada habisnya untuk merayu Atika. Kamu merayuku ya, Mas? Enggak juga. Mas hanya heran dengan mantan suamimu itu. Matanya mungkin picil sehingga ia meninggalkanmu demi istrinya itu. Kan istrinya lebih muda dibanding aku. Ya sudahlah. Gak usah bahas dia. Lebih baik kita lanjutkan rencana kita. Diwan mengangkat Atika ke atas kasur. Kali ini memang Atika tidak menolak sama sekali. Diwan pun sedikit merasa heran. Kamu siap? Atika tidak menjawab. Ia malah menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya. Setelah selesai menuntaskan hasratnya kepada Atika tanpa perlawanan, Diwan merasa menjadi lelaki sempurna. Namun ia malah heran saat Atika malah terdiam dan menangis di sudut ranjang. Kamu nangis? Kenapa? Masalah ya? Diwan bingung. Atika tidak menjawab. Ia malah semakin menangis dan memegangi perutnya. Kamu sakit? Tanya Diwan lagi. Ia menyentuh kening Atika, namun tidak panas dan juga hangat. Maaf sayang, Mas kan sudah beberapa bulan menahan. Diwan merengis menyesal. Tapi gak gini juga, Mas. Rambutku sampai putusan, lirih Atika. Astagfirullahaladzim, Mas gak sengaja sayang. Diwan terkejut saat melihat rontokan rambut Atika yang lumayan banyak. Entah bagaimana ia melakukannya, tapi ia pun sudah sangat terbawa suasana, karena memang tidak ada penolakan. Kalau terus begini, aku bisa botak. Lagian kamu gak ada penolakan. Biasanya juga kamu marah dan menolak. Gimana aku menolak kalau tangan aku dan mulutku saja kamu ikat? Maaf sayang, lain kali Mas gak akan begini lagi. Diwan mengelus manja pucuk kepala Atika. Malam itu terlewatkan begitu indah bagi mereka berdua, termasuk Diwan. Ia sangat menikmati berduanya dengan Atika. Sementara Daud sudah berada di rumah sakit besar. Maaf Pak, saya harus memberitahu kabar buruk ini, ucap seorang dokter yang menangani Daud. Kabar apa dok? Tanya Daud. Ia sudah sangat sekarat, semua tubuhnya dibalut perban. Ia sempat koma beberapa jam, namun kondisi sudah stabil kembali. Kaki Anda harus diamputasi, karena semua tulang dan saraf sudah putus akibat hantaman itu.
Lirik dokter muda itu pelan. Kabar tidak enak itu harus segera ia sampaikan. Apa dok? Daud terkejut bukan main. Air matanya jatuh sangat deras. Ia merasa kesal dan marah. Ia ingin menuntut namun mana mungkin. Sedangkan ia dihakimi, dan yang menghakimi ia juga bukan orang sedikit, melainkan ratusan orang. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.